Hai guys, hari ini kita akan belajar Google Meet tutorial untuk Gmail free account. Untuk yang pengen tahu lebih lanjut, yuk dicek videonya. Oke, kita mulai aja tutorialnya. Jadi langkah pertama, pastikan kalian punya Gmail account yang akan digunakan untuk membuka Google Meet-nya. Jadi kalian tinggal klik aja Google Meet di browser kalian, akan tampil seperti ini, tinggal diklik. Kemudian klik Start a Meeting. Nah, dari sini kalian bisa milih mau di turn on atau di turn off kameranya ketika kalian join dari meetingnya. Kemudian klik Join Now. Nah, untuk kalian men-sharing room meeting ini ada dua option. Pertama, bisa menggunakan ini linknya atau copy joining info, kemudian kalian share ke WA atau ke Line atau dengan menggunakan media sosial yang kalian mau. Tapi dengan menggunakan link itu akan lebih mudah diakses orang, jadi kemungkinan besar semua orang bisa mengakses meeting ini. Tapi kalau mau membuat ruangan meeting ini lebih private, kalian bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu add people by email. Jadi kita klik emailnya, misalnya yang ini, atau misalnya email yang lain, ini. Kemudian tinggal diklik send email, maka orang-orang tersebutlah yang akan diundang untuk masuk ke ruangan meeting ini, sehingga ruangan meetingnya lebih private. Kalau misalnya kalian mau membahas sesuatu yang sangat penting dan tidak ingin orang lain tahu, gitu. Dari segi tampilan, ini dimatiin dulu. Dari segi tampilan akan terlihat ini jam. Kemudian kalau yang ini itu adalah ruangan chat. Misalnya kita mau ngetik sesuatu, atau ada yang mau komen, atau ada yang mau nanya, itu bisa di ruangan chat ini. People-nya itu menunjukkan berapa banyak orang yang ada di ruangan meeting tersebut. Kemudian kita juga bisa mengatur tampilannya. Tampilannya itu pilihannya ada macam-macam. Ada only show participant with video, jadi untuk yang nyalain kameranya itu keluar tampilannya, biasanya dalam bentuk grid atau tergantung layout yang kita pilih. Bisa yang bentuknya sidebar, bisa spotlight, bisa tile, itu sesuai dengan pilihan kita, gitu ya. Kalau misalnya kita klik yang ini, berarti speakernya di highlight, berarti speakernya punya kotak yang lebih besar. Kalau kita include yourself in the grid, berarti kita bisa melihat diri kita sendiri di gridnya. Terus bisa juga di enable screen capture mode, jadi kita bisa rekam apa yang sedang dibicarakan. Kemudian ada optional turn on caption. Nah, untuk optional ini biasanya kalau misalnya kita mau menjelaskan sesuatu dalam bahasa Inggris, itu akan ada tulisannya seperti ini, seperti subtitle. Contoh ya, if you want to present something using English, then the caption will be automatic generated by itself, gitu. Ini bisa di turn off juga. Nah, untuk yang present itu ada 3 option. Itu biasanya kita gunakan sesuai dengan kebutuhan sih sebenarnya. Ada yang entire screen, berarti screen kita terlihat secara keseluruhan. Dari sini kelihatan ya, dari bookmarknya sampai bawah itu kelihatan, karena kita showing our entire screen, atau kita sharing screen kita secara keseluruhan. Oke, jadi kalau misalnya mau present sebuah PPT, itu akan tampilannya seperti ini. Yang perlu kita tahu adalah ketika kita sebagai presenter, itu screen-nya yang kita lihat apa yang kita show ke audience. Kita nggak bisa ngelihat audiensnya secara langsung. Jadi biasanya kita akalin aja sih dengan masuk ke dalam ruangan meeting itu dengan menggunakan 2 gadget. Misalnya yang satu pakai laptop, yang satu pakai handphone. Jadi kita masih bisa lihat audiensnya dengan menggunakan gadget yang lain. Atau kita bisa minta audience untuk nyalain suaranya, jadi ketika mereka bertanya, mereka bisa langsung bersuara dan kita dengar ada pertanyaan dari mereka, gitu. Kalau mau stop sharing, bisa di stop sharingnya. Kalau mau di hide,
bar ininya bisa di hide. Kemudian ada option selanjutnya, yaitu yang a window. Jadi kalau ini kita memilih window yang akan kita share. Jadi kalau kita nggak mau semuanya terlihat screen kita bisa memilih window tertentu. Misalnya yang ini, saya memilih yang ini windownya, berarti yang terlihat hanya window yang tadi saya select atau yang saya pilih gitu. Atau misalnya saya mau menampilkan YouTube video kan berarti kita ketik di sini ya, di new tab, berarti kita pilih yang Chrome tab. Nah, jadi nanti partisipannya akan melihat tab kita, sharing this tab to googlemeeting.com, tulisannya seperti ini. Jadi yang ini yang akan kelihatan, dan biasanya kalau menggunakan ini itu audionya jadi lebih terdengar dibanding dengan video yang kita play gitu. Ini bisa di stop. Kemudian apa lagi ya? Oh, yang sebelah sini, di sini ada meeting detail. Meeting detail ini bisa kita gunakan kalau kita udah menggunakan Google Calendar di corporated atau di connect dengan Google Classroom atau Google Meet kita. Jadi kalau misalnya kita edit Google Calendar kita setting jam meetingnya, terus kita bisa invite orangnya, kemudian kita bisa attach filenya, kemudian kita taruh link meetingnya, itu biasanya langsung ke-remind ke orang-orang yang kita invite, dan orang-orang yang kita invite bisa mengambil attachment yang sudah kita upload di Google Calendar. Untuk yang mau tahu tentang ini lebih lanjut, nanti saya akan buat videonya ya. Itu aja tutorial kita hari ini tentang Google Meet. Kalau menurut saya platform ini cukup baik ya, cukup bagus. Walaupun ada kekurangannya, tapi menurut saya masih bisa diakalin dengan beberapa cara. Dan ketika Google Meet dikoneksikan dengan Google Calendar, itu benar-benar sangat membantu buat kita yang presentasi, dan kita bisa meng-attach file apa aja di situ gitu. Jadi kalau misalnya ada feature yang saya lupa info di sini, teman-teman mohon bantu di komen, nanti kita bisa bahas sehingga teman-teman yang lain juga bisa belajar bareng di sini. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Bye.